Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sanak-sanakku dimanapun kalian berada. Vlog kali ini kita akan jalan-jalan ke kota sebelah ya, kota Balikpapan. Ikuti terus guys. Oke guys, hari ini vlog Ucen Family mau jalan-jalan ke Balikpapan. Jadi kita bakal nginap 2 hari di Balikpapan. Kita jalan-jalan, terus kita kuliner. Ikuti terus guys perjalanan kita. Oke, kita langsung berangkat aja sanak-sanakku. Ini kita dari Samarinda, ini nanti kita akan via tol aja ke Balikpapan. Untuk perjalanannya sendiri sih dari Samarinda Balikpapan, kalau via tol itu kita akan tempuh mungkin kurang lebih 2 jam ya guys ya, mungkin. Tapi nanti karena kita juga akan mampir-mampir, mungkin nanti mampir juga di rest area untuk istirahat. Kemudian nanti juga kita mungkin akan singgah makan juga di daerah Kilo guys. Nah, untuk perjalanan sendiri memang untuk masuk tol itu kita harus menuju ke daerah Palaran guys, karena memang di Samarinda untuk tol Balikpapan Samarinda itu ada 2 pintu gerbang tolnya. Jadi ada yang di pintu Simpang Pasir, itu lewatnya Jembatan Mahkota. Kemudian ini kita mau lewat yang gerbang tol Palaran guys. Jadi kita harus menuju ke gerbang tol Palaran dulu. Nah, ini adalah salah satu jembatan baru juga di Samarinda, salah satunya. Artinya jembatan yang baru selesai dibangun guys, karena jembatannya ini sekarang menjadi lebih tinggi karena yang lama itu ada di bawah guys. Jadi arah dari Samarinda seberang menuju ke kota Samarindanya, jadi dibikin 2 arah guys jembatannya. Ini videonya kita cepet-cepetin aja guys karena durasinya agak panjang, jadi kita skip aja lah. Jadi ikutin terus guys ya. Nah, ini kita juga sudah sampai di Jalan Hairun Nafsi. Nah, tadi kalau kita belok kiri itu kita ke arah Rapak Dalam guys, karena kita mau ke arah Palaran, jadi kita ambil kanan. Nah, ini simpang lagi. Nah, kalau kita ke kiri nih guys, karena kita mau masuk juga daerah Stadion Utama Kaltim. Jadi kita juga akan melewati itu guys. Tadi kalau kita misalnya belok ke kanan atau lurus tadi, itu kita ke arah Loajanan, atau juga bisa ke Balikpapan yang melalui jalur lama, yaitu jalur Bukit Soeharto guys. Nah, ini sebelah kita ada Stadion Utama Kaltim yang beberapa minggu belakang kemarin baru dipakai konser. Nah, ini kita sudah masuk ke gerbang tolnya guys, kita tap dulu di sini. Nah, tol Balikpapan Samarinda ini adalah tol pertama di Kalimantan Timur ya guys ya, dengan jarak tol itu kurang lebih 100 km. Alhamdulillah dengan adanya tol ini guys, jadi kita yang dari Samarinda ke Balikpapan itu menjadi lebih cepat. Hanya saja kita sedikit mengeluarkan biaya. Ini rincian biayanya guys. Nah, ini kita sudah sampai di rest area tol Balikpapan Samarinda. Nah, rest area ini letaknya ada di sekitaran kilometer 38 ya guys. Nah, jadi di rest area ini kalian bisa mungkin ke kamar kecil, atau ada yang sholat, dan juga kebetulan di sini ada Indomaret Point guys. Jadi biasanya kita kalau lewat tol itu kayaknya wajib banget ini buat mampir
ke Indomaret Point yang di rest area ini. Nah ini si bocil lagi makan sosis sama mama ini. Ini mamanya memang paling suka sosis ini, apalagi sosis kayak gini nih. Ya kalau harga sama aja sih guys dengan Indomaret Point yang ada di luaran. Kelar kita istirahat, kita lanjut perjalanan guys. Ini agak sedikit hujan Balikpapan. Nah ini kita keluarnya di gerbang tol Karangjoang di kilometer 10 guys. Nah kenapa kita nggak ngambil gerbang tol yang di Batakan, karena memang kita mau langsung ke kota guys. Jadi jalurnya lebih cepat itu keluar dari pintu gerbang tol Karangjoang yang ada di kilometer 10. Nah untuk biaya tolnya sendiri ini tadi kita habis tuh 120-500 tuh guys, kelihatan di gambar sebelah kanan. Oke, karena ini cuacanya hujan, kita mampir makan dulu guys. Nah ini karena cuacanya juga lagi hujan, kayaknya enak kita makan yang hangat-hangat nih guys. Nih tadi ada soto Lamongan, kita singgah aja nih karena biasa kalau tempat makan namanya ada bocil guys, kita cari yang ada tempat mainannya lah. Ini daftar harganya guys, dia nggak cuma jual soto tapi banyak menu-menu yang lainnya. Kalau hujan gini ya memang mantapnya soto guys. Ini ya rasanya sih sama seperti soto-soto Lamongan pada umumnya guys, cuma lebih kental. Nah itu sambil makan sambil main, si bocil itu senengnya memang cari tempat makan yang ada permainannya gitu guys. Oke, setelah kenyang makan kita lanjut lagi guys. Ini Balikpapan agak gerimis-gerimis nih, sepertinya habis deras. Ini kita lewat motong lagi guys, motong lewat Grand City. Nah jadi ini juga termasuk akses baru guys untuk yang dari sekitaran kilo 7 kalau nggak salah. Itu akses cepat juga, motong jalan lewat perumahan ini guys. Nah ini area ruko-rukonya sih sudah mulai ramai ya guys ya. Banyak tempat ngopi, kemudian ada tempat kebutuhan sehari-hari juga sudah lumayan lengkap di sini guys. Biasanya sih sore-sore di sini rame. Kalau nggak hujan biasanya ada yang penyewaan kayak skuter-skuter gitu, biasanya anak-anak pada main di sini nih. Ini udah mulai rame. Kalau sore juga asik banget nih buat nongkrong di sini. Ini kita sudah keluar dari Grand City. Ini sangat membantu sekali guys, motong jalan lebih cepat ya. Nah kita langsung ambil kiri aja guys. Nah ini dari simpang ini guys kita lurus, karena kalau belok kiri itu juga bisa, itu jalan MT Haryono. Tapi karena kita mau singgah lagi ke Balikpapan baru, jadi kita ambil lurus. Ketemu simpang 4, ini kita ambil ke kanan guys, kita ke area ruko-ruko Balikpapan baru, karena kita mau singgah ke kedai kopi yang ada jual roti goreng. Nah ini langganan ini, kalau ini asli langganan nih, karena rotinya enak banget ini guys. Jadi saya tahu tempat ini mulai dari zaman kuliah dulu, karena sering bolak-balik Balikpapan Samarinda. Karena ini juga tempat ngopi sih sebetulnya, kopi tiam gitu dia guys. Jadi jual ya ada mie ayam, ada kopi. Juga yang paling terkenal memang roti gorengnya nih. Ini mantep banget nih. Jadi kalau teman-teman main ke Balikpapan, sekali-sekali boleh dicoba ini. Ini dia kedainya guys, namanya Akim Medan. Jadi
Rotinya sih ini yang paling the best ini. Ini habis digoreng guys, panas-panas nikmat banget. Oke teman-teman, cobain kalau main ke Balikpapan. Kelar tadi kita ke kedai kopi Hakim, kita lanjut jalan guys. Ini kita sudah sampai di area Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kalau teman-teman yang sering ke Balikpapan ya, apalagi orang Balikpapan nggak asing lah sama jalan ini. Ini karena mungkin juga masih siang, jadi masih sepi. Biasanya sih kalau sore-sore jam pulang kantor macet banget nih di sini nih. Ini area sibuk lah kalau di Balikpapan. Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota Nusantara, Balikpapan ini termasuk ramai. Jadi memang karena ada pelabuhan kapal besar dan juga ada bandara yang sangat-sangat sibuk, apalagi beberapa hari belakangan ini ibu kota Nusantara itu banyak didatangi pejabat-pejabat dari Kacarta sana guys. Jadi yang tadinya sudah sibuk jadi semakin tambah sibuk ini Balikpapan. Kabarnya juga mana hotel-hotel juga harganya pada nggak masuk akal guys. Nah, untuk perjalanan kali ini kita nginap karena kita 2 malam di Balikpapan guys, kita ganti-ganti nih. Kita untuk malam ini kita nginap di Ibis Hotel Balikpapan. Kita mau cari suasana baru aja. Biasanya kita nginapnya tuh di apartemen, tapi besok kita juga akan ke sana karena hari pertama ini kita di Ibis dulu guys. Kita belum pernah sih, baru pertama kali juga nih ke Ibis Hotel nih. Kita lihat nanti apakah worth it dengan harga yang sudah kita bayar. Ini kita lagi security check dulu guys. Nah, Hotel Ibis ini letaknya berdekatan dengan Novotel guys. Jadi pas di belakang Novotel ini hotelnya. Kita sedikit nyempil. Nah, ini Mama Ucen lagi check in dulu. Setelah dapat kunci kamar, langsung kita menuju ke kamar. Nah, jatuh itu. Kita langsung ke kamar guys. Alhamdulillah kita sudah sampai di kamar nih guys. Untuk harganya sih dengan kamar ini saya rasa sih worth it guys. Untuk barnya ini lengkap, ada kopi, ada teh, kemudian ada penghangat air, kemudian juga kita dapat itu. Untuk view-nya sih ya lumayan lah, menghadap ke laut. Cuman ya nggak terlalu kelihatan guys. Kalau mau ke laut ya kayaknya harus nyebur sana. Nah, ini bocil lagi. Biasa kalau sampai hotel tuh agak kegirangan. Untuk kamar mandinya sih bersih banget nih guys. Ya seperti kamar-kamar mandi hotel pada umumnya, ada perlengkapannya juga. Nah, itu. Kita baru sampai, jadi kita istirahat dulu guys. Agak lumayan juga kita nyetir ini. Yes. Kelar istirahat sejenak, kita gabut guys. Mau kemana? Jadi kita coba mancing di pantai Antah Berantah ini. Nggak tahu. Pantainya sih sebetulnya bagus, cuman sampahnya itu loh. Ini kalau bersih ini view-nya sebetulnya bagus banget nih, nyore di sini nih. Tapi karena itu lagi-lagi sampah. Karena airnya keruh habis hujan deras tadi guys, jadi kita memutuskan untuk tidak jadi memancing karena ini jangankan ikan ini, yang mancing aja kalau diumpannya belum tentu makan ini, karena ya tapi suasananya sih enak ini, banyak juga tuh para angler. Jadi kita ya menikmati angin aja di sini. Tuh lihat airnya keruh guys habis hujan, karena memang di sebelah ini memang ada kayak sungai gitu dia, jadi langsung menjorok ke
laut, airnya jadi keruh. Nah, pemandangannya sebetulnya kalau nggak ada sampah kayak gini, ini tuh sampah semua itu guys, sampah asli. Oke, kita lanjut aja guys, bergeser ke arah pantai. Cuman kita masih bingung mau ke pantai mana. Ini suasana sore di Balikpapan ini memang agak lain nih. Agak-agak syahdu gimana gitu. Jadi kita jalan aja terus lah guys. Karena tadi melihat ada Pantai Kilang, kita langsung ambil kiri aja guys, kita belok tanpa saba-sabi, kita langsung parkir di Pantai Kilang nih. Parkirannya lumayan luas nih guys, nggak terlalu ramai juga pengunjungnya. Setelah bayar parkir tadi 5.000, kita langsung masuk ke dalam pantainya. Nah ini di sini kita bayar lagi guys, bayar masuk, karcis masuk pantai itu satu orang 10.000. Jadi karena anak kecil belum dihitung, jadi kita bayar 2 orang aja itu 20.000. Di area pantai ini juga ada kafenya, jadi kita bisa pesan makan dan minum. Tadi karena bocil makannya baru sedikit, jadi kita pesen nasi goreng. Untuk harganya sih dengan rasanya masih lumayan worth it lah buat kita. Setelah balik dari pantai tadi, kita langsung balik ke hotel guys, buat ya bebersih lah sambil istirahat. Aduh, sudah malam guys. Waktunya kita istirahat karena sudah jalan-jalan seharian. Capek kan mas? Nah, Ucen tidur di situ ya. Oke? Malam ini Ucen tidur di situ karena itu memang ranjangnya anak kecil di situ. Oke bos? Nah, sekarang buka baju, kita mandi, oke? Dadah dulu teman-teman. Dadah. Teman-teman. Itu dia hari pertama kita di Balikpapan. Jadi untuk malam ini kita sudahi dulu kelilingnya karena kita agak sedikit lelah nih. Untuk video selanjutnya kita lanjut besok guys. Ini kita baru bangun dan kita langsung ke resto buat ambil sarapan. Tadinya kenapa kita nggak mandi dulu baru sarapan, karena niatnya tadi pengen ke kolam renangnya, tapi ternyata kolam renangnya itu gabung sama Novotel di gedung sebelah. Jadi karena agak mager, kita langsung sarapan aja. Ini Ucen lagi makan semangka. Oke guys, karena pagi ini hari kedua kita di Balikpapan, kita mau lanjut lagi. Mau kemana kita bro? Mau ke mall. Pokoknya kita mau ngopi hari ini, mau ngopi dulu, habis itu mungkin baru makan siang, baru kita jalan-jalan di sekitaran Balikpapan ya. Terus guys. Nah, karena kita mau pindah hotel guys, jadi kita sekalian check out. Ini keluar sekalian check out. Karena kita check outnya masih lumayan pagi, jadi kita sambil menunggu check in di hotel berikutnya, kita mau ngopi dulu. Ini salah satu tempat ngopi baru juga di Balikpapan. Bisa dibilang Chinese food tapi halal guys, karena viral tempatnya ini juga. Pertama kali juga kita kesini, jadi kita mau cobain aja dulu guys. Karena tadi kita juga habis sarapan di hotel dan niatnya juga ngopi,
Jadi kita cuman pesen makanannya satu, itu mie cincang dan kopi tiam sama Milo Malaysia tadi guys. Ya, kopi tiamnya juara sih, ini kopi susu. Untuk suasananya sendiri sih cozy, cuman ini tempat duduknya terbatas, parkiran juga terbatas. Kalau jam makan siang rame banget nih guys. Oke guys, kita baru kelar ngopi. Habis ini kita kemana? Kita ke mall aja karena belum ada tujuan nih guys. Jadi kita mau ke mall dulu lah, mendinginkan diri. Habis itu baru kita check in di apartemennya karena kita ganti hotelnya ya gitu. Dadah. Karena sambil menunggu jam check-in juga kita singgah dulu di Mall BSB. Kita jalan-jalan aja dulu guys. Kebetulan nih mau belikan juga bocil sendal. Nah itu. Sampai di Mall BSB ini parkirannya masih lengang karena juga masih belum terlalu siang, ini baru sekitar jam 11:30 siang ini. Cuacanya panas banget Balikpapan guys. Setelah dari Mall BSB ini karena sudah jam 2-an, kita langsung aja menuju apartemen kita guys. Ini untuk hari kedua kita tidur di apartemen Borneo Bay. Untuk teman-teman yang mau ke Balikpapan, ini salah satu rekomendasi yang menurut saya agak worth it banget karena fasilitasnya lumayan guys. Ada kolam renangnya juga. Kami senang di apartemen Borneo Bay ini karena memang kolam renangnya itu view-nya bagus, kemudian juga nggak terlalu ramai untuk anak-anak. Kita parkir dulu, kita ambil barang-barang, parkir. Nah, untuk apartemen Borneo Bay ini cara check-in-nya agak sedikit berbeda ya guys dengan hotel-hotel pada umumnya, karena kita cukup via chat sama yang punya kamar, kemudian kita ambil kuncinya di bawah. Itu sudah disediakan loker-loker guys. Kebetulan tadi saya lupa rekam caranya. Nah, ini kamarnya dia guys. Kami kemarin kebetulan bookingnya via aplikasi, kemudian diarahin buat chat sama ownernya. Dan ini seperti fasilitas hotel juga sih, ada water heater, kemudian ada showernya juga lengkap. Untuk view-nya kita ini nggak terlalu milih view, jadi ini kena view kota guys ya, tapi dengan harga segitu saya rasa ini sudah cukup lah, karena tempat tidurnya juga nyaman, toiletnya juga bersih. Setelah tadi kita beberes, kemudian kita rehat-rehat sejenak. Ini kebetulan kita mau makan siang di Plaza Balikpapan. Jadi letak daripada apartemen Borneo Bay ini itu di belakang Plaza Balikpapan. Jadi cukup dengan jalan kaki kita sudah bisa ke Plaza Balikpapan guys. Ini dia, jalannya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 500 meter aja. Pilih aja dulu, coba pilih lagi. Yang dalam-dalamnya coba lihat. Bagus lah. Yang mana? Coba ambil. Masa itu bagus tuh?
Baju apa itu? Coba fittingnya cap-capnya. Coba cocokkan, pas nggak sama hujan? Coba. Nah, ini tadi videonya ke skip guys. Tadi jadi kita habis tidur siang, kemudian bangun sore. Ini si bocil ngajak berenang. Nah, ini sih yang paling ditunggu-tunggu bocil ini kalau ke apartemen Borneo Bay, yaitu ya berenang. Kita sudah persiapan bawa ban pelampung bebek-bebekan tuh guys, dari Samarinda kita bawa. Ini bocil pasti senang banget kalau lagi ke Balikpapan terus nginep di apartemen Borneo Bay ini ya. Itu pasti tujuan utamanya pengen ke kolam renang. Nah kalau ini kolam renang untuk anak-anak guys, ini agak pendek dia kolam renangnya. Tapi karena si papa dan mamanya juga pengen mandi, jadi kita langsung ke kolam yang besar aja guys di sana. Ini habis hujan makanya lantainya agak basah ini. Ini view kolam renangnya sih keren parah nih, karena langsung menghadap ke arah laut guys. Jadi suasananya itu kayak lagi nggak di Kalimantan aja gitu, kayak di luar lah. Untuk kolam renang ini juga ada fasilitas gymnya ya guys, yang disediakan untuk penghuni-penghuni yang ada di apartemen ini. Chan, ada sini Chan. Masuk ke YouTube papa dulu. Ada tuh kali. Nah karena ini sudah malam nih guys, ini habis maghrib tadi kita keluar lagi, kita menuju ke mall karena di sini juga ada spot bermain anak-anak lagi. Jadi memang sebetulnya Borneo Bay ini sudah lengkap guys, nggak perlu kemana-mana lagi kalian. Sudah ada mallnya, tempat bermain anak, intinya semua kebutuhan tuh sudah cukup lah. Nah itu kalau kita kelurus itu ke arah tempat bermain anak. Nah, kalau kanan tadi kan kita ke mall tadi tuh, yang tadi siang kita ke situ cari makan. Kita ambil sini kalau sana. Jadi mallnya lengkap sih, sudah lewat sini juga ada JJ Stick, ada Solaria, intinya tempat-tempat makan banyak. Tuh. Saya bilang banyak mainan anak-anak. Bocil ini kalau ditunggu banyak sini, mainan di sana tuh. Ini juga salah satunya selain kolam renang tadi. Nah ini sudah Dino, karena ya itulah Ucen dari kecil suka banget sama Dino nih. Ini pasti dah jadi korban lagi nih. Papanya nih menemani Ucen buat naik Dino-Dino ini. Ini kalau kesini nih pasti wajib dia main Dino-Dinoan ini. Kelar bermain, kita langsung mengarah ke stand-stand food cart nih guys. Ini emang suasananya kalau nggak hujan ya asik sih, karena outdoor aja. Kalau hujan ya mungkin bablas ini kita. Ini banyak sih tempat-tempat ini food cart yang jual makanannya. Jadi teman-teman tuh tinggal pilih aja mau beli apa. Di sini semua sudah lengkap, mulai dari makanan berat, makanan ringan, sampai minum-minumannya juga. Ini salah satu yang disukai Ucen juga, yaitu ya ini ikan ya. Itu dia lagi kasih makan ikan tumpah semua ya.
tempat makan ikannya. Syahdu banget sih guys, malam-malam di sini sambil nongkrong. Pilihan makanannya juga lumayan banyak lah. Jin kasih makan ikan. Lempar, lempar. Lagi semuanya, habiskan aja. Dah. Ikan apa, Jen? Ini kan koi. Ikan koi, masa ikan koi nih? Nah, di area ini juga sih kita baru tahu sih ini. Karena kita emang nggak pernah jalan sampai ke ujung-ujungnya. Ternyata di sini ada seperti mini zoo gitu, guys. Jadi banyak reptil-reptil nih. Banyaknya ular, terus ada iguana, terus ada ikan ya. Ada buaya aja. Mini zoo gitu, guys. Untuk tiket masuknya sih nggak ada, cuman seikhlasnya aja, kita bayar donasi aja buat kasih makan hewan-hewan ini. Nggak tahu ini kura-kura penggigit berlumut sekali. Apa ini, Jen? Serem kelihatan. Kura-kura sih tulisannya. Sampai kayak gini kura-kuranya, Jen. Kura apa ini, guys? Sampai tahu, guys, coba komen di bawah nih kalau ada yang tahu nama kura-kuranya nih. Sampai berlumut gitu, guys. Kayaknya umurnya sudah lumayan tua juga. Iya, sambil itu. Yang mana jelek? Olah Ijen, olah Ijen. Mana jelek? Nah, ini hari kedua kita tadi seharian jalan-jalan ya kan? Iya. Jadi karena besok kita mungkin mau ke Sepaku, ke tempat sepupunya Uken untuk ngambil apa, Jen? Ya, ngambil ikan tanah. Jadi kita hari ini bubuknya lebih cepat lagi karena besok kita mau ke Sepaku. Ditunggu guys ya video selanjutnya dari teman-teman. Teman. Lanjut part 2.